Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan jurnalis Berita Satu yang memantau arus mudik Lebaran di beberapa lokasi. Ada Teguh Hadi Prasetyo dan juru kamera Gilang Rahmat yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Kemudian ada juga rekan kami Zulfakar dan juru kamera Indra Bramantyo yang akan melaporkan dari Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Serta ada Basudiwa Supraja dan juru kamera Dava Sidki di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore teman-teman. Kita ke Basudiwa terlebih dahulu. Diwa, seperti apa di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan atau seperti apa yang Anda saksikan di sana? Ya, selamat sore Said. Saat ini tempat saya melaporkan tepatnya di letter U Gentong terpantau masih cukup lenggang dan masih belum ada peningkatan kendaraan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya saat ini sudah bersama dengan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Farul Rozi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Mungkin bisa disampaikan Pak update terkini dari letter U Gentong ini sendiri? Sampai sore hari ini belum terpantau peningkatan volume kendaraan di wilayah Pospam Letter U Gentong ini. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk puncak arus mudik dan arus balik Lebaran itu terjadi pada H-2 sebelum Lebaran dan juga H+2 sampai H+7 setelah Lebaran. Dan pada kesempatan sore ini kami juga menghimbau kepada pemudik. Yang pertama adalah tolong persiapkan fisik sebelum melaksanakan mudik. Yang kedua, tolong dicek kendaraannya, pastikan kendaraan layak untuk digunakan mudik. Yang ketiga, pada saat berkendara, tolong pengemudi jangan menggunakan alat komunikasi handphone. Kemudian yang keempat, diinformasikan kepada masyarakat bahwa Polres Tasikmalaya Kota itu telah menyiapkan 13 pos yang terdiri dari 8 pospam, 2 pos terpadu, dan 3 posyan. Apabila masyarakat mengalami kelelahan, membutuhkan tempat istirahat, silakan jangan sungkan gunakan fasilitas yang ada di pospam, posyan maupun pos terpadu yang kami dirikan. Terkait dengan titik-titik lokasi yang mungkin menjadi rawan kecelakaan, Pak, itu di mana saja, Pak? Untuk lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan, untuk di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota ini, di Tanjakan Gentong, itu yang rawan kecelakaan. Namun demikian kita sudah antisipasi dengan nanti kita akan melaksanakan beberapa cara bertindak yang biasa atau lazim kami gunakan, yaitu kita akan menggelar anggota pagar betis untuk mempercepat laju kendaraan. Yang kedua, nanti kita memungkinkan akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kepadatan nanti kita akan memberlakukan one way. Baik, untuk total personil yang dikerahkan dari pihak Bapak sendiri, berapa personil, Pak? Dalam pelaksanaan operasi ketupat ini kami menyeprinkan atau menugaskan 493 personil yang tergabung dalam operasi ketupat lodaya tahun 2025. Terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Selamat sore. Ya, Said, barusan tadi informasi yang disampaikan langsung oleh pihak Kapolres Tasikmalaya Kota, dan memang situasi di jalur letter U Gentong ini masih memang belum begitu ramai dan bisa dibilang juga ini masih lenggang. Namun memang tadi kami sempat melihat ada beberapa plat kendaraan yang sudah berada dari luar Jakarta, khususnya plat B begitu maksud kami, dan memang intensitas ini, kuantitas ini masih belum padat dan masih belum banyak. Kembali ke Anda, Said. Baik, Diwa, terpantau masih lengang begitu ya, namun sejumlah persiapan antisipasi oleh pihak kepolisian di sana sudah cukup matang begitu ya. Terima kasih atas laporan Anda, namun tahan dulu, kita akan sapa rekan kita Teguh Hadi Prasetyo di Cikampek Utama. Teguh, di gerbang tol Cikampek Utama seperti apa situasinya sore ini? Ya, selamat sore saya dan juga pemirsa Berita Satu. Saat ini kondisinya di gerbang tol Cikampek Utama memang terpantau masih lengang. Namun dibandingkan dengan kemarin, kondisinya ini cukup terjadi kelonjakan begitu. Karena kalau misalnya kemarin kita update data, itu ada 23% kelonjakan terjadi di pada Senin 24 Maret kemarin hari. Sementara pada hari ini 25 Maret Selasa itu terjadi peningkatan terbaru sebesar 34,8%. Memang Said, kebanyakan para pelancong pemudik ini hendak berhilir ke daerah-daerah yang ada di timur Pulau Jawa, mulai dari Jawa Tengah hingga ke ujung timur Pulau Jawa, Jawa Timur. Memang kalau misalnya saya lihat juga rilis dari Jasa Marga itu menyampaikan bahwa hari ini yang tap in menuju ke daerah-daerah yang ada di Jawa itu sebesar
atau sebanyak sekitar 150.000 kendaraan. Dimana kalau misalnya hari biasa, dari Jasa Marga mengonfirmasi itu hanya 115.000 kendaraan, Said dan juga pemirsa Berita 1. Sementara itu tadi juga saya sempat memonitor layar yang ada di comment center Jasa Marga ini bahwa terbaru Said ada 20.000 kendaraan hingga sore ini yang tap in masuk ke gerbang tol Cikatama. Sementara untuk kendaraan yang keluar menuju arah Jakarta itu ada sekitar 12.000 kendaraan Said yang hendak berhilir menuju Jakarta. Kemudian Said dan juga pemirsa Berita 1 memang kalau misalnya mendengarkan prediksi arus mudik terutama di ruas-ruas jalan tol ini diprediksi akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Memang ada yang mengatakan sejak 27 Maret juga akan terjadi kelonjakan orang yang ingin berhilir menggunakan ruas jalan tol ini mulai dari tanggal 27, 28 hingga 29 atau pada Sabtu minggu ini Said puncaknya akan terjadi. Kemudian kalau misalnya saya juga update terkait dengan sistem buka tutup jalan, one way atau rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan, itu baru akan diberlakukan untuk sistem one way pada tanggal 27 Maret mendatang. Atau memang di beberapa titik sudah dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas, namun itu tidak di jalan tol atau di ruas jalan seperti arteri. Kemudian Said juga ini sebagai informasi bahwa tadi kami sempat berkeliling di sekitar Cikatama, baik itu pintu masuk tol, kemudian juga di area-area sekitar Cikatama itu sempat ada rambu-rambu kuning yang bertuliskan kendaraan sumbu 3 dilarang masuk. Itu artinya untuk kendaraan-kendaraan besar yang di luar golongan 1 itu dilarang masuk ke jalan tol. Memang aturan ini diterapkan sejak 24 Maret kemarin dan akan terus berlaku hingga 8 April mendatang, sehingga memang untuk kendaraan yang bermuatan besar kemudian juga bersumbu 3 atau lebih itu dilarang masuk, sehingga yang memang dapat saya lihat juga sendiri di belakang saya dominasi kendaraan yang masuk itu adalah kendaraan bersumbu 2, itu baik jeep, sedan, kemudian juga bus dan truk yang tidak terlalu besar, Said dan juga pemirsa Berita 1. Dan mungkin ini juga sebagai tambahan, sejak kemarin hari atau 24 Maret itu diberlakukan juga diskon tarif tol sebesar 20% hingga ke tol Kali Kangkung dan juga beberapa tol ruas tol lainnya, Said. Baik, Teguh, terpantau masih lengang namun secara volume kendaraan sudah meningkat sekitar 30% begitu ya. Antisipasi juga rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada 27 Maret, hari Kamis ya. Teguh, terima kasih atas laporan Anda. Kita ke Zulfakar yang saat ini berada di Simpang Jomin. Zulfakar, di Simpang Jomin situasinya seperti apa? Apakah terjadi peningkatan atau masih lengang? Selamat sore Said dan pemirsa Berita 1. Situasi terkini arus lalu lintas di Simpang Jomin Karawang, Jawa Barat ini nampak memang sudah cukup ramai lancar, namun ini situasinya masih lenggang begitu. Sehingga kecepatan dari para pengendara ini diperkirakan dalam kecepatan 60 km per jam hingga 80 km per jam. Pantauan kami dari pagi hingga sore hari ini tidak adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan di Simpang Jomin ini, Said dan juga pemirsa Berita 1, dan dominasi dari kendaraan masih didominasi oleh kendaraan lokal dan adapun juga angkutan berat, angkutan bertornase berat ini juga melintasi di kawasan Simpang Jomin menuju arah Karawang ataupun sebaliknya menuju ke arah Cirebon, Said. Nampak juga namun ketika udah memasuki sore hari, sejumlah pemudik yang merupakan menggunakan sepeda motor ini mulai melakukan mudik begitu ya ke arah Cirebon, dan memang trennya kita ketahui bahwa pemudik kendaraan motor ini selalu melakukan perjalanan di sore dan malam hari dengan tujuan untuk menghindari teriknya panas matahari dan juga menghindari kepadatan lalu lintas yang biasanya memang terjadi di jalan arteri Pantura, Said. Dan diprediksikan juga memang Simpang Jomin ini akan mengalami kepadatan pada tanggal puncak arus mudik seperti pada tanggal 28 Maret sampai dengan 38 Maret 2025. Apalagi ketika tol Trans Jawa ini akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas one way, nampak pastinya para pengendara yang ingin menggunakan jalur Pantura ini akan keluar dari tol Trans Jawa dan akan memenuhi ataupun memadati salah satu titik simpul yang kerap terjadi kemacetan, yakni di Simpang
Jumin. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Ditlantas Karawang ini juga akan melakukan rekayasa arus lintas jika terjadinya kemacetan di Simpang Jumin ini. Kembali ke Anda, Said. Baik, Zulfakar terpantau masih lengang juga, namun dari sisi kendaraan pemotor sudah mulai meningkat begitu ya. Terima kasih atas laporan Anda, Zulfakar, dan juru kamera Indra Bramantio yang melaporkan langsung dari Simpang Jomin. Tadi sebelumnya ada Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama. Ada juga Basudiwa Supraja dan juru kamera Dava Sidki. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.